Jokowi meminta semua instansi pemerintah termasuk Pemda untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru. Jokowi menyampaikan ada 27.000 aplikasi yang tersebar di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah yang beroperasi sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Jadi siapa yang salah? Mari kita coba urai kemungkinan permasalahan yang mengakibatkan puluhan ribu aplikasi menggurita di instansi pusat dan pemerintah daerah. Bahkan menurut Jokowi, ada satu kementerian sampai memiliki 500 unit aplikasi. Jadi, Pak Jokowi, bagaimana Pak? Apakah transformasi digital di pemerintahan bisa dianggap gagal? Atau sebaliknya, ini adalah sebuah langkah awal di akhir periode? Hanya digelitik. Baru-baru ini, Jokowi meminta semua instansi pemerintah termasuk Pemda untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru. Jokowi menyampaikan ada 27.000 aplikasi yang tersebar di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah yang beroperasi sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Apakah artinya program sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE gagal? Sebentar dulu, kita coba lihat data dari Kementerian Pan-RB. Berdasarkan laporan yang dirilis di situs resminya, rata-rata tingkat kematangan atau indeks SPBE dari 92 instansi adalah 3,26 dari skala 5. Angka 3,26 itu apa sih artinya? Berdasarkan Permen Pan-RB nomor 59 tahun 2020, indeks SPBE dengan nilai 3 itu artinya terdefinisi, di mana proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman, standar, dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi. Sementara rata-rata tingkat kematangan atau indeks SPBE untuk semua pemerintah daerah di 38 provinsi adalah 2,61 dari skala 5, yang berada di antara tingkat kematangan atau indeks terkelola dan terdefinisi. Nah lo, kok bisa-bisanya ya Pak Jokowi menyampaikan bahwa 27.000 aplikasi beroperasi sendiri-sendiri dan tidak tersinkronisasi? Apakah nilai kematangan atau indeks SPB ini merepresentasikan kenyataan di lapangan? Mari kita lihat satu persatu datanya. Berdasarkan data yang bisa diunduh dari situs Kemenpan RB, tingkat kematangan atau indeks SPB hasil evaluasi instansi pusat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Tingkat kementerian rata-ratanya adalah 3,66. Lembaga pemerintah non-kementerian rata-ratanya adalah 3,38. Alat negara rata-ratanya adalah 3,46. Sekretariat kabinet rata-ratanya adalah 3,02. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara rata-ratanya adalah 3,16. Lembaga pemerintah lainnya rata-ratanya adalah 3,62. Lembaga penyiaran publik rata-ratanya adalah 2,90. Lembaga non-struktural rata-ratanya adalah 2,92. Sementara itu hasil evaluasi pemerintah daerah di tahun 2023 rata-rata setiap provinsi adalah sebagai berikut. Jadi apakah menurut Anda tingkat kematangan atau indeks SPBE ini sesuai dengan kenyataan di lapangan? Sementara itu Perpres terkait dengan SPBE sendiri sudah disahkan dan harus dijalankan mulai tahun 2018. Sudah 6 tahun loh. Apakah bisa dibilang gagal atau jalan di tempat? Ya kalau dibilang berhasil, buktinya pemerintahan sudah penuh dengan hutan aplikasi yang masing-masing berjalan sendiri dan datanya tidak tersinkronisasi. Itu menurut Jokowi loh. Lalu siapakah yang mengukur tingkat kematangan indeks SPBE? Kemenpan RB bekerja sama dengan konsultan yang mengukur tingkat kematangan indeks SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. Dan pastinya setiap instansi dan Pemda punya target SPBE dari bos mereka masing-masing. Artinya semua akan berusaha untuk memastikan nilai indeks SPBE-nya tinggi, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tertinggi. Apakah sesuai dengan kenyataannya? Ya kita lihat saja buktinya. Pak Jokowi geram dengan puluhan ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak tersinkronisasi. Hal ini sepertinya tidak mencerminkan tingkat kematangan atau indeks SPBE rata-rata nasional. Jadi siapa yang salah? Mari kita coba urai kemungkinan permasalahan yang mengakibatkan puluhan ribu aplikasi menggurita
di instansi pusat dan pemerintah daerah. Bahkan menurut Jokowi, ada satu kementerian sampai memiliki 500 unit aplikasi. Kemungkinan pertama, instansi dan pemerintah daerah memang hobi bikin aplikasi dengan berbagai motivasi. Pertama, mereka memang ingin digitalisasi proses bisnisnya untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Kedua, mereka hanya butuh anggaran sehingga memunculkan ide berbagai aplikasi untuk dibuat meskipun tidak benar-benar dibutuhkan. Ketiga, mungkin aplikasinya benar-benar dibutuhkan, tapi pembuatan aplikasinya sendiri yang sembarangan, dari mulai arsitekturnya yang tidak jelas sampai dengan menyewa programmer abal-abal. Kemungkinan permasalahan yang kedua adalah proses pengukuran indeks maturity SPBE yang dilakukan dengan mengusung semangat asal Bapak senang. Loh kok bisa? Ya bisa dong. Setiap instansi dan pemerintah daerah memiliki target SPBE. Konsultan melakukan proses assessment, bahkan banyak assessment yang dilakukan dengan mekanisme self-assessment dan pengisian kuesioner. Jadi konsultan selesai melakukan assessment dengan laporannya, instansi happy karena mencapai target mereka. Yang kedua, konsultan yang melakukan assessment memang tidak tahu prakteknya. Mereka tidak paham apa yang harus diperiksa, apa yang harus dinilai, dan hanya bermodalkan checklist. Apalagi tersebar di seluruh Indonesia, pasti dibutuhkan banyak sekali konsultan untuk menjadi asesor. Nah, sama nggak pemahaman mereka? Atau ada kemungkinan yang ketiga, yaitu konsultan yang melakukan assessment takut memberikan nilai jelek. Mungkin karena instansinya merupakan instansi yang menyeramkan, atau instansi yang identik dengan kecanggihan teknologi yang diimplementasikannya. Jadi mana mungkin konsultan yang menjadi asesor memberikan nilai jelek? Jangan-jangan arsitektur yang di copy paste dari Google saja dianggap sebagai evidence dan dinilai bagus indeksnya. Jadi, ada paradoks antara tingkat kematangan indeks SPBE nasional dengan carut-marutnya peraplikasian yang dikomplain Jokowi. Semakin tinggi indeks SPBE, semakin banyak dan semakin tidak sinkronnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh instansi dan pemerintah daerah. Saya jadi ingat, saat dulu Jokowi kampanye dalam pemilihan presiden. Beliau bilang begini, saya tinggal cari tab satu aja, pencet daerah ini dapat uang berapa, masuk berapa, keluar berapa, bisa. Setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer untuk melakukan itu. Nggak ada 2 minggu bisa dirampungkan. dan ternyata dalam 2 periode, jumlah aplikasi makin banyak dan berjalan sendiri-sendiri serta tidak tersinkronisasi. Sekarang pembuatan aplikasi di instansi pusat dan pemerintah daerah dihentikan. Artinya anggaran pembuatan aplikasi tahun ini yang mencapai 6,2 triliun tidak akan dialokasikan untuk pembuatan aplikasi atau platform baru. Dan Pak Jokowi meluncurkan GovTech atau program INA Digital. Apakah GovTech dengan INA Digitalnya akan berhasil mereduksi jumlah aplikasi yang mencapai puluhan ribu? Mudah-mudahan GovTech ini mampu menjalankan misinya. Jangan sampai seperti inisiatif Satu Data Indonesia yang perpresnya saja sudah ditandatangani dan disahkan sejak tahun 2019, tapi sampai sekarang belum ketahuan ujung pangkalnya. Aplikasi sejatinya dibutuhkan untuk pengelolaan data, mulai dari data capture, data processing, data storage, serta data distribution. Saat program Satu Data Indonesia belum terlihat menghasilkan sebuah kesepakatan tentang data apa yang akan diolah dari ujung ke ujung yang melibatkan seluruh data nasional, termasuk data pemerintah daerah, bahkan sampai data yang dikelola oleh masing-masing OPD. Maka integrasi data dan upaya menyederhanakan aplikasi hanya menjadi angan-angan semata. Bahkan arsitektur data nasional saja belum terlihat batang hidungnya. Apalagi kalau ditambah isu keamanan data yang konsepnya pun belum jelas. Jadi Pak Jokowi, bagaimana Pak? Apakah transformasi digital di pemerintahan bisa dianggap gagal? Atau sebaliknya, ini adalah sebuah langkah awal di akhir periode?